Sultan Hibatullah. Sultan Hibatullah hadir. Sultan Hibatullah. Safinah. Hadir, Pak. Rifki. Rifki ada nggak? Belum. Oke. Afifah Afrah. Hadir, Pak. Mega Safaria. Megi Safaria hadir, Pak. Insyaallah. Maaf, Megi. Aziza. Hadir, Pak. Aziza hadir. Nadia. Hadir, Pak. Nadia. Baik. Laura. Hadir, Pak. Zaid Muhammad Al-Ais. Belum ya. Muhammad Zaka. Belum. Mahira Khansa. Hadir, Pak. Oh, hadir Muhammad Zaka. Hadir. Mahira Khansa. Hadir, Pak. Zahrotul Afifah. Hadir, Pak. Rizky Permadi. Hadir, Pak. Hadid Abdurrahman. Hadir, Pak. Hadir. Lalu Setia Budi. Khairiza. Hadir, Pak. Agil Sultan. Agil. Hadir, Pak. Agil Syifa Ramadan Liu kan, Pak? Husna. Agil Sultan. Oh. Maaf, Pak. Agil Sultan ada? Halo, itu ada tapi belum ya. Husna. Hadir, Pak. M. Yordan. Hadir, Pak. Rifki. Hadir, Pak. Abdullah Affan. Hadir. Khalilatul Afsah. Hadir, Pak. Faiz Abdillah. Hadir, Pak. Agil Syifa. Hadir ya? Hadir, Pak. Oke, baik. Teman-teman semua. Ini pertemuan perdana ya. Teman-teman, waktu kosong kan ini seharusnya udah pertemuan kedua ya. Kalau tambahan waktu kosong hari apa? Jumat ya? Jumat ada kosong nggak? Full. Oh, nggak ada kelas. Kalau kasih kelas ini gimana? Maksudnya biar full, jadi 2 gitu. Gimana? Kata nggak? Jadi nambah 1 sesi lagi, kan seharusnya minggu ini udah 2 sesi. Karena ini pertemuan perdana, nanti hari ini 1 sesi, hari Jumat 1 sesi. Gimana? Kira-kira bisa? Jamnya maunya jam berapa? Ya antara jam 18.30 atau jam 20.15. 20.15. Jam 8.30, Pak. Polling, Pak. Oke, nanti silakan diskusikan ya. Silakan diskusikan. Ya, semuanya udah hadir ya. Yang belum hadir itu Rifki sama Zaid. Hadir, Pak. Rifki hadir, Pak. Rifki dan Zaid belum hadir. Oke, baik, silakan teman-teman masih diskusikan ya. juga, Pak. Ya sudah. Oke, baik. Kita akan materi ya hari ini mengantar teori komunikasi.
Kemarin gimana perkuliahan komunikasi politik? Seru nggak? Seru banget, Seru Pak. banget, seru banget. Seru banget. Seru banget ya dosennya ya. Ya itu Gils, jadi, Seru banget. Gils. jadi teman saya di waktu S2 ya. Beliau sekarang dosen Unisba ya, dosen tetap Unisba. Sama dulunya konsentrasinya komunikasi politik dengan saya. Jadi seru banget ya, kelihatan banyak simulasinya ya. Banyak suruh gambar-gambar ya. Iya, Pak. Oke. Mungkin kalau materi ini banyak mikirnya nih. Ya, teman-teman. Jadi kita akan teori-teori ya pengantar tentang perkuliahan tentang teori komunikasi massa. Yang teman-teman pahami teori itu apa sih? Teori itu apa? Dari materi doang, Pak. Teori itu apa? Materi. Terus apa lagi? Hasil penelitian. Hasil penelitian. Terus apa lagi? Teori. Pendapat yang didasarkan oleh data dan penelitian. Pendapat yang didasarkan oleh data hasil penelitian. Oke. Teman-teman di sini pernah baca teori, satu teori aja misalnya apa? Pernah nggak? Nggak mesti komunikasi. Ada yang pernah baca nggak? Oh, oke. Apa? Menyebutkan apa di dalam teori konspirasi itu? Bumi datar. Nah, tadi kan disebutkan teori itu hasil penelitian. Nah, apakah bumi datar hasil penelitian? Bukan. Nah, kira-kira itu teori konspirasi atau teori bumi datar? Kira-kira itu teori konspirasi atau teori bumi datar? Teori konspirasi bumi datar. Oke. Ada lagi kira-kira, teman-teman? Teori ya, teori. Ada, Pak. Apa? Coba. Teori gravitasi. Nah, apa? Menyebutkan apa teori gratifikasi itu? Di mana bumi itu memiliki medan magnet yang menarik semua benda ke inti bumi. Nah, betul ya. Itu namanya teori gratifikasi ya. Hasil sehingga kita lempar benda ke atas akan turun lagi ke bawah. Nah, jadi betul ya. Jadi teman-teman, teori itu pasti berdasarkan hasil penelitian ya. Berdasarkan hasil penelitian oleh seseorang gitu ya, tentunya oleh seseorang. Nah, ini beberapa pengertian teori gitu ya. Teori itu jadi di dalam bukunya Deddy Mulyana tentang teori-teori komunikasi ya. Ini teman-teman bisa kalau mau beli, ini ada buku teori-teori komunikasi Prof. Deddy Mulyana ya, salah satu dosen Unpad. Jadi dia menyebut bahwa teori itu sekedar dugaan ya, atau firasat gitu ya. Jadi teori itu ya harus diuji gitu ya. Jadi teori itu berasal dari sebuah asumsi gitu ya. Makanya di dalam sebuah teori pasti ada asumsi dasar dalam sebuah teori. Nah, asumsi dasar di dalam sebuah teori itu kalau di dalam penelitian kuantitatif itu harus diuji. Apakah betul enggak teori itu? Apakah betul enggak teori itu di dalam sebuah realitas yang ada? Gitu ya. Misalnya tadi ya, bumi itu teori gravitasi gitu ya. Teori gravitasi misalnya. Jadi betul nggak teori gravitasi itu misalnya berlaku di luar bumi misalnya di bulan gitu ya. Nah, itu kan perlu diuji misalnya gitu ya. Jadi teori itu sekadar dugaan atau firasat terhadap apa? Terhadap fenomena yang ada gitu ya. Ini sama di Burgon juga menyebutkan teori adalah sekumpulan firasat dan sistematis yang terinformasi tentang cara kerja sesuatu gitu ya. Teori suatu uraian mengenai bagaimana suatu bekerja gitu ya. Biasanya ada sebagai model gitu ya, teori juga model gitu ya. Biasanya model itu dibentukkan dalam gambar gitu ya.
Gambar misalnya tadi model komunikasi Laswell, pesan, komunikator, komunikan gitu ya. Biasa kan digambarkan di dalam sebuah model gitu ya. Sebuah proses itu bekerja. Gitu ya. Biasanya tadi ya, dia digambarkan dalam sebuah komunikator misalnya di dalam teorinya Laswell ya, pesan, komunikan misalnya. Nah, ini kan teori itu menggambarkan tadi ya uraian bagaimana sih komunikasi itu berjalan gitu ya. Oh, komunikasi berjalan itu secara linier, ada komunikator, ada pesannya, ada komunikannya misalnya. Nah, ini adalah penjelasan dasar dari sebuah teori gitu ya. Nah, definisi secara lengkapnya apa? Pertama adalah teori ini seperangkat konsep ya. Seperangkat konsep, seperangkat definisi gitu ya. Seperangkat proposisi, nanti saya jelasin apa itu proposisi, yang saling berhubungan. Jadi ada konsep itu saling berhubungan. Yang menjanjikan apa? Menjanjikan suatu pandangan, ya, menyajikan sebuah sistem realitas, gitu ya, yang sistematis. Jadi sistematis itu tadi ada alurnya, gitu ya. Atas apa? Atas fenomena, gitu ya. Jadi kan teori ini kejadian atas fenomena ya. Fenomena itu apa ya? Peristiwa, gitu ya, kejadian yang ada, gitu ya. Peristiwa atau kejadian. Peristiwa atau kejadian gitu ya, itu kan fenomena gitu ya, dengan menjabarkan hubungan-hubungan dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan fenomena tersebut. Jadi teori itu adalah bagaimana orang meramalkan sesuatu simpel dengan satu kata gitu ya. Misalnya tadi gravitasi gitu ya, udah kebayang kan teman-teman? Oh, gravitasi gitu ya. Gravitasi itu tadi konsepnya apa? Oh, konsepnya tadi ya, ada medan magnet bumi gitu ya, yang menyebabkan benda kalau dilempar ke atas maka dia akan jatuh ke bawah gitu ya. Oh, itu disebut dengan gravitasi. Udah gitu ya. Jadi dia menghubungkan sebuah konsep tadi menjadi sebuah sebuah kata disebut dengan gravitasi gitu ya. Nah, itu sebuah konsep gitu ya. Itu yang disebut dengan teori. Kemudian teori juga menurut West and Turner, dia menyebutkan suatu sistem abstrak yang menguraikan hubungan konsep-konsep yang membantu kita memahami sesuatu fenomena. Jadi biasanya ini adalah definisi untuk teori yang bersifat kuantitatif, nanti saya jelasin ya. Kuantitatif, ini adalah teori untuk menjelaskan teori yang menggunakan pendekatan kualitatif. Nah, jadi kalau pendekatan kualitatif dia adalah suatu sistem abstrak yang menguraikan hubungan konsep-konsep yang membantu kita memahami suatu fenomena. Jadi sistemnya itu abstrak, gitu ya, abstrak. Dia tidak bisa linier, gitu ya. Coba, apa perbedaan kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian? Kira-kira apa? Kuantitatif angka dalam bentuk angka, kalau kualitatif deskriptif gitu, Pak. Kuantitatif dalam bentuk angka, kualitatif dalam bentuk deskriptif. Kalau misalnya dari kualitatif ada angkanya disebut kuantitatif nggak? Misalnya, oh ternyata usia Galuh adalah 17 tahun misalnya ya. Dia sudah bisa lulus S1 misalnya. Nah, ternyata ada 17 tahunnya nih, disebut dengan kuantitatif nggak? Kayaknya sih enggak. Kayaknya enggak. Campuran. Nah, apakah di dalam kualitatif nggak boleh ada angka atau haram ada angka? Bisa Boleh, juga. Pak. Bisa. Boleh juga. Jadi boleh. Jadi simpelnya gini. Jadi betul ya. Jadi emang ini jadi kuantitatif itu adalah
karakteristiknya betul lah, karakteristiknya ada angka, ada statistik lah, ada uji variabel gitu ya, uji hubungan. Biasanya kan ditandain variabel X kepada variabel Y misalnya ya. Itu kan karakteristik kuantitatif gitu ya. Kalau kualitatif kan enggak ya. Jadi dia makna itu berdasarkan tafsir si peneliti gitu ya. Makanya di dalam kuantitatif itu boleh misalnya teman-teman kuesionernya diisi langsung oleh si informan gitu ya, atau disebut dengan responden ya kalau di kuantitatif. Diisi oleh responden boleh. Tetapi kalau kualitatif nggak bisa. Minta tolong isiin ya, nggak bisa. Jadi si peneliti harus langsung wawancara langsung gitu ya. Nah itu yang disebut dengan tadi, sehingga teori yang dihasilkan dari penelitian kualitatif itu adalah sifatnya abstrak gitu ya. Itu sifatnya adalah abstrak yang memang perlu penafsiran dari si peneliti gitu ya, memandang sebuah realitas gitu ya, memandang sebuah realitas. Makanya di dalam konteks komunikasi misalnya tadi ya, kalau di dalam konteks komunikasi bahwa misalnya menurut pendekatan kuantitatif, komunikasi itu adalah ya tadi dia harus linier ya. Ada komunikator, ada pesan, ada komunikan gitu ya. Nah, ini di dalam kuantitatif ya, atau disebut dengan paradigma objektif gitu ya. Nah, tetapi di dalam kualitatif, ternyata enggak loh gitu ya. Komunikasi itu tidak berhenti di komunikan. Ternyata komunikan bisa memberikan sebuah feedback gitu ya kepada komunikator, walaupun si komunikator ini diam. Makanya di dalam sebuah kualitatif dia tidak mengenal istilah komunikator dengan komunikan, bahwa komunikator pesan dan komunikator lagi gitu. Nah, kenapa? Karena dia bisa memberikan pesan lagi, feedback. Contohnya gini, saya bilang ke Ibnu misalnya ketika di kelas, Ibnu tolong hapus papan tulis gitu ya, hapus papan tulis. Selanjutnya Ibnu misalnya diam aja, nggak mau menghapus papan tulis. Kira-kira diamnya Ibnu mengirim pesan nggak ke saya? Iya, Pak. Iya. Mengirim pesan kan? Pesan apa kira-kira yang bisa saya tafsirkan? Nggak mau. Tidak mau disuruh. Tidak mampu. Atau mungkin Ya, Cuek. mau cuek, Malas, walaupun malas. itu nggak bilang nggak mau Pak, nggak bilang, diem aja. Gitu. Saya bisa nafsirin, oh ternyata dia nggak mau. Gitu ya, oh dia nggak mau gitu ya. Nah itu kan terjadi sebuah feedback, sehingga disebutkan di dalam sebuah kualitatif bahwa komunikasi itu bersifat tadi sirkuler gitu ya, sirkuler. Nah sehingga teori itu tadi, konsep-konsep teori itu bersifat abstrak. Nah nanti teman-teman akan belajar mana teori yang dia adalah paradigmanya objektif atau kuantitatif, mana yang dia interpretatif atau kualitatif. Jadi di dalam penelitian komunikasi nanti nggak boleh dicampur. Misalnya gini, misalnya dia adalah teman-teman penelitiannya kuantitatif tapi menggunakan teori kualitatif, nggak boleh gitu ya. Misalnya teman-teman kuantitatif gitu ya, tapi menggunakan teori interaksi simbolik gitu ya, itu nggak boleh gitu ya, karena teori interaksi simbolik asumsi dasar teorinya adalah dia teori kualitatif. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari bahwa teori kuantitatif itu selalu adanya sebab akibat gitu ya, adanya sebab akibat. Tetapi kalau kualitatif tidak ada hubungan sebab akibat di dalam sebuah asumsi dasar sebuah teorinya. Nanti kita akan lebih dalam ya, lebih dalam. Nah ini beberapa definisi tentang teori. Nah simpelnya adalah kalau teori itu adalah dia adalah serangkaian ya tadi ya, kalau dibuat sebuah bagan dia adalah serangkaian ya. Dia serangkaian apa? Serangkaian asumsi atau proposisi yang menerangkan, menjelaskan dan meramalkan apa? Meramalkan fenomena tertentu
Dalam apa melamarkan? Oh, terjadinya adanya dalam melakukan hubungan antar sebuah konsep, ya, antar sebuah konsep dengan teori, ya. Jadi teori itu tadi ya berdasarkan asumsi disebut proposisi juga gitu ya. Nah, dia menghubungkan konsep menjadi sebuah kesatuan yang disebut dengan teori, gitu ya. Teori. Misalnya di dalam sebuah teori uses and gratification ya. Mendengar teori uses and gratification. Nah, di dalam sebuah teori uses and gratification ini adalah manusia, gitu ya. Manusia ketika memilih media dia cenderung aktif, ya, sesuai dengan keinginannya dia. Jadi dia memilih media itu berdasarkan apa yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Jadi pemilihan media terhadap kebutuhan khalayak. Oke. Kalau teori uses and gratification nih, pemilihan media, jadi khalayak dia memilih media itu berdasarkan dengan kebutuhan dia. Kira-kira khalayaknya aktif atau pasif di dalam memilih media? Tahu khalayak? Khalayak Komunikan. Audiens ya. Jadi khalayak itu audiens ya. Atau yang tadi apa namanya konsepnya gitu ya. Tapi khalayak itu audiens. Kalau di dalam usage and gratification menyebut bahwa ternyata khalayak ini di dalam memilih media itu tergantung dengan kebutuhan dia. Kira-kira khalayaknya aktif atau pasif? Aktif. Aktif ya. Jadi ini khalayaknya aktif karena dia memilih media berdasarkan kebutuhan dia. Gitu ya. Misalnya, saya tanya Ibnu. Ibnu kalau nonton berita suka milih apa? Channel apa? TV One, Pak. TV One. Oke, kemudian Baik. Kalau nonton berita suka milih channel apa? Sama Pak, TV One. TV One. Kemudian Khairiza memilih media apa? Kalau lihat berita, memilih channelnya apa? Kalau berita Liputan 6 atau enggak TV One juga. Liputan 6 atau TV One gitu ya. Nah, jadi seseorang itu adalah berdasarkan kebutuhan dia, gitu ya, di dalam sebuah memilih media. Makanya ketika teman-teman nonton TV ya, apalagi anak sekarang jarang yang dia nonton terus gitu ya, pasti pindahin channel gitu ya. Gitu. Karena tadi orang itu menonton berdasarkan dengan kebutuhannya. Nah, kebutuhan inilah bisa dilihat tadi satu berdasarkan jenis kelamin. Tentunya tontonan Ibnu dengan tontonan anak saya tentunya berbeda channelnya. Gitu ya, dengan anak-anak misalnya tentunya berbeda gitu ya. Nah, kebutuhan inilah dilihat dari tadi golongan tadi gitu ya. Nah, asumsi tadi gitu ya kita terangkan di dalam sebuah teori gitu ya. Karena menghubungkan sebuah konsep, konsep pemilihan media itu berdasarkan kebutuhan. Apa itu konsep pemilihan media gitu ya. Apa itu konsep kebutuhan khalayak gitu ya. Nah, kemudian digabungkan tuh. Fenomenanya apa? Oh, ternyata fenomenanya adalah terkait dengan kebutuhan manusia terhadap misalnya pemilihan media. Gitu ya. Nah, inilah digambarkan di dalam sebuah teori. Gitu ya. Ini digambarkan ke dalam sebuah teori. Gitu ya. Nah, ini pengertian di dalam sebuah teori. Sampai sini? Sampai sini kebayang ya? Teori-teori tentang teori. Nah, tadi kan yang disebut dengan hubungan antar konsep. Apa itu konsep? Konsep itu adalah istilah yang mengabstraksikan realitas atau menyederhanakan nama realitas. Misalnya, coba Zaid, apa itu pulpen?
Pulpen adalah sebuah kata yang diawali huruf P dan diakhiri huruf N. Oh, oke, itu huruf P dan huruf N. Itu pulpen. Ya. Kemudian galuh, coba apa itu pulpen? Galuh apa itu pulpen? Ya, benda yang memiliki tinta. Bayangkan kalau kita tidak menyederhanakan konsep itu, gitu ya. Galuh bilang misalnya ke Rizky, Rizky pinjem dong benda yang menghasilkan tinta. Kan ribet ya, ribet gitu. Pinjem benda yang menghasilkan tinta gitu ya. Gitu. Nah, sehingga konsep itu adalah tadi dia mengabstraksikan sebuah realitas menjadi menyederhanakan. Menjadi satu kata misalnya tadi ya. Nah, itu yang disebut dengan konsep. Gitu ya. Jadi konsep itu adalah tadi mengabstraksikan sebuah realitas. Berarti kan realitas yang dibikin misalnya pulpen, misalnya ngantuk. Coba definisikan ngantuk, Nadia. Konsepkan ngantuk. Ngantuk, tidur. Apakah ngantuk tidur? Bener nggak ngantuk tidur? Ngantuk, definisikan apa itu ngantuk? Kan ngantuk belum tidur, ya? Ngantuk belum tentu tidur. Gitu ya. Bisa jadi di kelas ini ada yang ngantuk gitu ya. Makanya coba definisikan apa itu ngantuk. Ngantuk berarti nggak fokus lagi. Oh, ngantuk itu tidak fokus lagi misalnya. Kemudian Afifah, coba apa itu ngantuk? Coba apa itu ngantuk? Konsepkan ngantuk. Afifah siapa, Pak? Oh, Afifah Afrah. Siapa tadi ya? Iya. Coba Afifah Afrah. Suatu kegiatan yang ditandai dengan menguap. Oh, suatu kegiatan yang menguap gitu ya. Nah, itu ya, itu konsep gitu ya. Jadi konsep dan itu bersifat abstrak ya. Jadi ya, konsep bersifat abstrak, konsep saling berkaitan akan menjadi asumsi proposisi gitu ya. Misalnya gini. Kan tadi konsep pulpen misalnya. Misalnya konsep ada konsep tentang misalnya orang sedang duduk. Coba definisikan orang sedang duduk. Teman-teman kebayang kan orang sedang duduk? Kira-kira di sana ada berapa konsep? Di ada sana kursi, orang, duduk, banyak Pak. Nah gitu. Jadi ada kursi, ada orang, ada duduk, gitu ya. Nah, kumpulan konsep-konsep itu menjadi asumsi atau proposisi. Tidak paham ya? Kumpulan dari konsep-konsep tadi, konsep duduk. Apa itu konsep duduk? Duduk adalah bla bla bla. Kursi adalah bla bla gitu ya. Gitu. Orang adalah bla bla gitu ya. Sehingga kumpulan tadi orang sedang duduk gitu ya. Gitu ya. Orang sedang duduk di kursi itu menjadi sebuah asumsi atau proposisi. Gitu ya. Nah, teori itu tadi ya, dia menghubungkan antara asumsi-asumsi atau proposisi-proposisi disatukan menjadi sebuah teori. Gitu ya, menjadi sebuah teori. Misalnya adalah kita membuat sebuah teori bahwa dari dua asumsi bahwa orang ketika duduk di kursi dan kursi itu patah satu, maka orang itu akan jatuh. Nah, gitu. Ya. Gitu. Jadi itu menjadi sebuah teori itu. Oh, ternyata orang itu kalau duduk di kursi yang patah, maka dia akan jatuh. Nah, itu. Gitu ya. Itu menjadi sebuah teori, simpelnya ya. Itu menjadi sebuah teori. Gitu ya. Tadi dari sebuah konsep tadi menjadi sebuah proposisi, di sana kan ada dua proposisi ya, berarti tadi ya, orang sedang duduk di kursi dan kursi ketika
kakinya hilang satu atau patah satu, maka akan jatuh gitu ya. Nah, sehingga orang ketika duduk di kursi itu, maka dia akan jatuh. Gitu. Nah, itu menjadi sebuah teori. Gitu ya. Paham ya? Paham? Pak, apakah saya bisa bikin teori baru? Boleh. Ya, teman-teman bisa bikin sebuah teori baru atau pengembangan dari teori, apalagi ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi itu disiplin ilmu yang memang melahirkan banyak teori-teori baru ya. Belum lagi misalnya teori media sosial gitu ya. Sekarang kan banyak gitu, di zaman dulu nggak ada tuh media sosial gitu ya. Nah, itu kan menghasilkan sebuah teori-teori baru. Sampai sini paham? Kebayang? Ya, kebayang ya? Mulai kebayang ya? Tentang yang disebut dengan teori. Oke, kita lanjut. Nah, ternyata konsep ini berdasarkan tingkat abstraksinya terbagi dua. Ada konsep dengan tingkat abstraksi rendah, ada konsep dengan tingkat abstraksi tinggi. Oke. Ibnu atau jangan Ibnu mulu ya, siapa nih yang belum dipanggil? Faiz, Pak. Faiz. Faiz, misalnya mana Faiz? Misalnya Faiz, di sekitar Faiz ada benda apa aja? Ya. Di sekitar Faiz ada benda apa aja? Ada buku. Ada buku, oke. Faiz tunjuk buku. Oke. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kemudian Faiz tunjuk cantik. Gimana? Nggak ada di sini. Nggak ada di sini ya. Jadi bukan nggak ada di sini. Oh, parah Faiz itu di layar emang siapa Faiz? Jadi cantik itu abstraksinya tinggi gitu. Jadi yang disebut dengan abstraksi rendah itu sesuatu konsep yang itu bisa ditunjuk. Kursi, meja, apalagi pulpen, laptop, HP gitu ya. Orang kan gampang sehingga menerjemahkannya. Tetapi kalau abstraksi tinggi gitu ya, cantik. Enggak Pak, cantik itu tergantung Pak, gitu ya. Tergantung, betul. Nah, sehingga tadi abstraksinya tinggi tuh. Karena cantik itu tergantung, gitu ya. Gitu ya. Misalnya cantik menurut orang Papua dengan cantik menurut orang Jawa pasti berbeda standarnya, betul nggak? Beda standarnya. Ya. Cantik menurut Faiz misalnya, cantik dengan menurut siapa ya? Dengan menurut orang di luar sini gitu ya. Misalnya Faiz cantik itu, oh cantik itu Pak, wanita yang pakai berkerudung, berhijab panjang, menutup aurat itu cantik. Tapi bisa jadi menurut orang lain, enggak Pak, cantik itu adalah yang rambutnya panjang. Gitu ya. Yang rambutnya panjang gitu ya. Yang bajunya tidak menutup aurat misalnya. Nah, itu kan tadi karena abstraksinya tinggi gitu ya. Dia susah untuk ditunjuk gitu ya. Sehingga ketika tunjuk cantik, yang ditunjuk Faiz dengan yang ditunjuk Galung akan berbeda. Tetapi kalau buku, Faiz tunjuk buku, pasti Galung akan nunjuk yang sama, itu buku. Tapi kalau nunjuk cantik itu enggak. Nah, itu yang disebut dengan konsep dengan tingkat abstraksi rendah dan konsep dengan tingkat abstraksi tinggi. Ya, paham ya? Nah, menjadi proposisi dan menjadi teori adalah konsep yang dia memiliki abstraksi tinggi. Ya. Jadi konsep yang menjadi sebuah ya adalah konsep yang memiliki abstraksi tinggi. Gitu ya. Dia konsep yang memiliki abstraksi tinggi lah, yang itu bisa menjadi asumsi dan proposisi yang tentunya nanti bisa menjadi sebuah teori. Paham? Enggak. Paham ya? Jadi kalau abstraksi rendah itu enggak gitu ya. Abstraksi rendah itu enggak. Nah, itu yang disebut dengan konsep dengan abstraksi rendah dan abstraksi tinggi.
Nah, sehingga tadi ya di dalam sebuah teori itu akan menemukan sebuah asumsi teori ya. Dalam teori ada asumsi dasar, postula, dan asumsi teoritis. Jadi asumsi dasar dari teori itu tadi ya dengan teori use and gratification tadi ya. Asumsi dasar teori use and gratification bahwa khalayak itu aktif ketika dia memilih sebuah media. Gitu ya. Berbeda dengan teori kultivasi. Jadi ada teori use and gratification. Ya, ini sama sebenarnya. Teori tentang media juga, use and gratification. Ada teori kultivasi. Gitu ya. Ini sama khalayak ketika menghadapi sebuah media. Kalau kultivasi bahwa dia bilang bahwa seseorang gitu ya cenderung mengikuti apa yang ditayangkan oleh media, gitu ya. Seseorang atau khalayak cenderung mengikuti apa yang ditayangkan oleh media. Kira-kira posisi khalayaknya aktif atau pasif? Pasif. Pasif ya. Ini adalah pasif. Gitu ya. Ini adalah pasif. Sehingga ketika nanti teman-teman misalnya bikin pengaruh tayangan atau tontonan X terhadap misalnya atau pengaruh tontonan film apa gitu ya terhadap sikap orang gitu ya. Nah, itu kan pasif. Dia diterpa oleh itu gitu ya. Dia tidak bisa memilih. Cocoknya teori mana yang digunakan di dalam penelitian itu? Dasar. Kira-kira uses and gratification atau kultivasi? Kultivasi. Ya. Karena dia pasif gitu ya. Karena dia pasif gitu ya. Karena dia adalah pasif. Kecuali tadi pengaruh usia terhadap pilihan tontonan gitu ya. Pengaruh usia atau pengaruh kelas sosial atau pengaruh agama terhadap penggunaan media sosial misalnya. Penggunaan konten media sosial. Nah, berarti kan itu khalayaknya aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Berarti teori yang digunakan User and gratification. ini uses ya, uses and gratification. Ya. Sehingga dia adalah uses and gratification. Nah, di mana ditemukannya itu? Di dalam teori biasanya nanti akan ada asumsi dasar dari sebuah konsep teori itu. Gitu ya. Dia akan ada asumsi dasar dari sebuah konsep teori. Gitu. Sampai sini kebayang? Ya. Lumayan ya malam-malam bahas teori nih. Ngantuk. Nah, ini contoh asumsi dari asumsi dari sebuah teori tadi ya, uses and gratification theory. Khalayak memilih media berdasarkan perspektif perbedaan individu. Khalayak memilih media berdasarkan perbedaan sosial. Khalayak memilih media berdasarkan hubungan sosial, gitu ya. Nah, berarti kan tadi ya memilih, berarti si khalayaknya ini adalah aktif. Ini asumsi, contoh asumsi dari teori use and gratification. Nah, di dalam teori di dalam nanti penelitian kita bahwa di dalam penelitian kita bahwa nggak mesti harus semua asumsi ini digunakan, gitu ya. Tapi ini bisa digunakan adalah salah satu asumsi untuk memperkuat atau menjadi landasan dari sebuah teori, dari sebuah penelitian kita, gitu ya. Asumsi dasar dari sebuah penelitian kita. Nah, ini nanti ini akan dibahas lebih lanjut ya, nanti berkaitan dengan ketika masuk ke pertemuan berikutnya tentang teori-teori komunikasi. Nah, apa itu fungsi teori ya? Fungsi teori adalah teori sebagai jaring. Teori adalah jaring yang ditebarkan untuk menangkap apa yang kita sebut sebagai dunia. Teori dapat menangkap semua yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Jadi, teori ini dia menangkap sebuah fenomena, ya. Fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, gitu ya. Kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, gitu ya. Nah, kemudian dia tangkap, kemudian dia
prediksi gitu ya, dia uji di dalam penelitian, kemudian menjadi sebuah hasil gitu ya, menjadi sebuah hasil. Nah, ini fungsi dari sebuah teori. Teori dapat menangkap semua yang dipikirkan, dikatakan atau dilakukan oleh manusia gitu ya. Misalnya gini, nah tentunya gini ya, kalau ini adalah ini cenderung kepada kuantitatif ya, kalau kualitatif gitu ya, kuantitatif ini cenderung adalah kualitatif. Makanya misalnya teman-teman bisa di dalam kualitatif kan sebenarnya dia misalnya mengkaji apa sih makna berkerudung bagi mahasiswi cinta Quran. Coba saya nanya ke Afifah Putri, apa sih makna berkerudung bagi Afifah? Makna berkerudung itu berarti mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam menutup auratnya. Nah, gitu ya. Itu makna kerudung bagi Afifah sebagai mahasiswi cinta Quran misalnya. Sebagai mahasiswi cinta Quran. Tetapi kalau saya nanya ke misalnya mahasiswa ITB misalnya, akan berbeda. Kerudung adalah mode misalnya. Dia nggak akan berpikir berkerudung itu karena perintah agama misalnya ya. Gitu ya. Nah, sehingga tadi teori itu sehingga nanti bikinlah sebuah tafsir, sebuah teori yaitu ya. Gitu ya. Oh, ternyata makna kerudung bagi mahasiswa cinta Quran adalah ini gitu ya. Gitu ya. Itu kan menemukan tadi, menangkap semua apa yang dipikirkan maupun apa yang dikatakan maupun apa yang dilakukan, bukan hanya dilakukan. Sehingga nanti dilihat nih, betul nggak sih Afifah ini ketika saya melakukan sebuah observasi misalnya mahasiswa cinta Quran misalnya, oh ternyata betul nih mahasiswi cinta Quran itu nggak pernah keluar ruangan atau keluar kamar gitu ya tanpa menggunakan kerudung gitu ya. Berarti apa yang dia pikirkan, apa yang dia katakan sejalan dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Tetapi ketika fenomenanya berbeda, oh ternyata enggak loh, ternyata konsep yang dipikirkan, yang dikatakan oleh Afifah itu baru sebatas apa yang dikatakan doang. Ternyata misalnya ada juga yang masih malas misalnya pakai kerudung atau kerudungnya tidak syar'i misalnya, gitu ya. Oh ternyata kerudungnya tidak syar'i misalnya. Nah itu kan tadi fenomena yang ditangkap oleh si peneliti, gitu ya. Gitu ya, menangkap sebuah fenomena itu, gitu ya. Nah ketika dikaji lagi lebih lanjut sebagainya menjadi sebuah teori, gitu ya, menjadi sebuah teori, gitu ya. Nah ini fungsi dari sebuah teori, gitu ya, untuk menangkap semua apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dilakukan. Makanya di dalam penelitian kualitatif, apalagi grounded teori, bahwa di dalam penelitiannya dia nggak pakai teks wawancara. Saya mau meneliti ya ke Afifah, apakah misalnya berkerudung itu enggak, kayak ngobrol aja, kayak ngobrol gitu ya, kayak ngobrol. Misalnya contohnya ada salah satu dosen ya di Unpad, dia meneliti tentang anak jalanan gitu ya, realitas anak jalanan. Dia kayak ngobrol aja gitu ya, kayak ngobrol gitu ya, kayak ngobrol, bahkan ditawarin rokok dia megang doang gitu ya. Jadi memang agar orang mirip, bukan agak susah. Tantangan penelitian kualitatif itu adalah kita kan gini, bagaimana sih pikiran orang bisa kebuka gitu ya, bagaimana kata-kata yang dia bisa ungkapkan dia jujur ketika dia merasa nyaman dengan kita, betul nggak? Gitu ya. Ketika udah nyaman antara informan, orang yang diteliti dengan si penelitinya, maka dia akan terbuka. Gitu ya. Nah, itulah tadi ya keunggulan penelitian kualitatif. Gitu ya. Kalau kuantitatif itu bisa bohong. Gitu ya. Misalnya, apakah Anda suka pakai kerudung gitu ya? Seberapa sering Anda ketika keluar rumah memakai kerudung misalnya, dari 1 sampai 5, bisa aja ngisi 5. 5 malu misalnya.
Gitu ya. Udah, dia hanya berpatokan dengan itu. Sehingga di kuantitatif menyimpulkan, oh ternyata 100% mahasiswa misalnya ya cinta Quran pakai kerudung. Kalau kualitatif kan enggak, dia wawancara, dia ngobrol, atau sebenarnya enggak, sebenarnya saya pakai kerudung itu karena enggak enak aja lingkungannya syar'i, takut dikeluarin dari kampus misalnya ya, gitu ya, takut dikeluarin dari, oh ternyata tadi ya berkerudungnya orang ini ternyata bukan karena dalam hatinya, gitu ya, hanya tuntutan kebutuhan karena dia sedang di pesantren misalnya. Nah itu kan bisa dibedah di dalam sebuah kualitatif, betul nggak? Di dalam kuantitatif nggak bisa dibedah. Nah orang bisa gitu ketika kita sudah akrab, sudah kenal, sudah ini. Nah si peneliti tantangannya itu, gitu ya, tantangannya adalah itu. Dan lebih bagus adalah kita sudah menjadi bagian dari komunitas itu, gitu ya, sudah bagian dari komunitas itu, gitu ya. Nah itu beberapa fungsi dari teori, gitu ya. Selanjutnya adalah teori adalah sebagai lensa. Teori membentuk persepsi kita dengan memusatkan perhatian pada beberapa fitur komunikasi, sementara pengabaian pada fitur-fitur yang lain. Jadi kadang-kadang dia hanya mengejum terhadap satu fenomena, gitu ya. Tadi, kenapa teori usage and gratification dengan teori kultivasi bisa berbeda? Padahal realitas yang ditelitinya sama tentang media, gitu ya. Karena beda sudut pandang lensa terhadap teori itu yang berbeda, gitu ya. Sudut pandangnya berbeda, gitu ya. Nah nanti teman-teman akan kasih saya contoh ya, bagaimana nanti teori media misalnya dipandang oleh teori ini dan dipandang oleh teori yang lain, gitu ya. Pasti itu akan terjadi sebuah perbedaan. Nah, perbedaan ini tergantung dengan tadi paradigma. Nanti saya jelasin apa itu paradigma ya. Tergantung dengan paradigma dari sebuah teori itu, gitu ya. Nah, teori itu sebagai peta, teori komunikasi sejenis peta yang dirancang untuk membantu kita atau menavigasi beberapa bagian dari topografi hubungan manusia. Jadi, biasanya sebagai peta itu sebagai model, biasanya bisa digambarkan dalam model. Nanti di mata kuliah saya pengantar ilmu komunikasi nanti akan ketemu tuh model-model komunikasi. Ada modelnya Berlo, gitu. Oh ternyata menurut Berlo, gitu ya, komunikasi itu bukan hanya bukan komunikator, pesan komunikan. Ternyata ada gangguan, ada noise, gitu ya, misalnya ada noise. Nah biasanya dia ini kan dalam sebuah peta, gitu ya. Dia gambarkan dalam sebuah dalam sebuah model agar orang bisa terbayang, gitu ya, agar orang bisa. Nah ini teori sebagai sebuah peta. Nah apa itu manfaat teori? Manfaat teori itu satu, dia diaplikasikan secara praktis, dapat digunakan untuk menganalisis suatu peristiwa dalam kehidupan kontemporer dalam bentuk artikel ilmiah, surat kabar dan lain-lain. Nah biasanya tadi ya, teori ketika temuan teori itu biasanya dipublikasikan di dalam sebuah artikel ilmiah, di dalam sebuah jurnal dan sebagainya. Kemudian memahami suatu peristiwa alam atau kejadian keseharian secara lebih baik. Lewat teori komunikasi kita dapat memahami semua aspek komunikasi secara lebih baik. Kekuatannya, kemungkinannya, dan kerumitannya, gitu ya. Jadi ketika kita memahami teori-teori komunikasi, oh ternyata komunikasi itu tidak mudah apa yang kita pikirkan, tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Oh ternyata komunikasi itu rumit. Wah ada efek misalnya, oh nanti ada noise, ada gangguan, gitu ya. Oh nanti ternyata harus ada persuasi, gitu ya. Muncul lagi komunikasi persuasi, gitu. Nah itu semua bisa kita tahu karena adanya teori. Teori ini menemukan, oh ternyata komunikasi media itu segini. Oh teori ini menemukan, oh di dalam hubungan intrapersonal, interpersonal, komunikasi itu seperti ini. Oh di dalam hubungan komunikasi kelompok, komunikasi itu ini. Oh di dalam hubungan komunikasi massa, komunikasi itu seperti ini. Gitu ya. Nah itu manfaat-manfaat dari sebuah teori. Nah sehingga tadi ini yang saya jadi ada yang disebut dengan rentang teori ya. Rentang teori itu ada yang disebut dengan subjektif, ada objektif, gitu ya. Ini kebaliknya, seharusnya subjektif dulu. Ini objektif ya.
Atau disebut dengan paradigmanya ini adalah paradigma objektif ya, sama ya. Ini paradigmanya objektif. Nanti kita akan sampai kepada paradigma ya. Ada paradigma interpretif. Oke. Paradigma itu adalah titik poin kita melihat sebuah realitas. Contoh gini. Ketika saya mendefinisikan apa itu kelas, ketika saya menghadap ke teman-teman, ya, bayangkan ketika kita di kelas ya, ketika di kelas saya di depan, kemudian saya menghadap ke teman-teman, kemudian saya suruh mendefinisikan apa itu kelas. Maka saya akan menjawab kelas itu adalah ada mahasiswanya ada laki-laki perempuan, oh dia sedang duduk di kursi, kemudian ada lampu, karena saya lihat ke atas ada lampu, misalnya kiri kanan saya ada jendela, kirinya lagi ada pintu, itu kelas. Gitu ya. Kira-kira di kelas, oke, ketika saya balik ke belakang, saya ngebelakangin teman-teman. Kira-kira kelas itu apa? Yang saya lihat. Layar, papan tulis, Terus dinding, tembok, meja, tembok, kursi, yang sebelah saya kursi, meja, gitu, udah. Nah, apakah ketika saya menyebut tadi ya, bahwa meja, kelas itu ada papan tulis, ada layar, ada spidol, sebagainya, apakah itu salah atau benar? Benar. Benar. Ya. Ketika saya bilang bahwa di kelas itu adalah ada, kemudian misalnya siapa? Galuh bilang di kelas itu enggak, di kelas itu adalah ada mahasiswanya, ada mahasiswinya, ada kursi, ada lampu, ada jendela, ada pintu. Kira-kira benar nggak, Galuh? Benar. Betul. Ya. Kenapa bisa jadi perbedaan? Karena perspektif yang digunakan. Titik poin di dalam memandang sebuah realitas. Gitu ya. Tadi kan realitas ya, realitas kelas. Gitu ya. Nah, realitas kelas itu yang disebut dengan paradigma. Gitu ya. Jadi, ketika melihat sebuah fenomena, maka harus dilihat dulu dia menggunakan paradigma mana. Sehingga kita bisa, wajar. Dia mah memandang komunikasi itu secara objektif, linier. Gitu ya. Berbeda dengan itu, enggak, komunikasi itu ada tafsir makna. Wajar, dia menafsirkan komunikasi interpretif. Nanti di materi teori ini juga nanti akan ada yang disebut dengan 7 tradisi teori komunikasi dari Craig ya. Gitu ya. Nah, jadi dia mendefinisikan ada 7 varian mendefinisikan tentang komunikasi lah, gitu ya. 7 varian mendefinisikan komunikasi. Nah, ini adalah yang disebut dengan tadi ya, rentang paradigma ya. Jadi titik poin, sudut pandang kita terhadap sebuah realitas. Makanya di dalam penelitian disebutkan dulu paradigma yang digunakannya apa. Oh, paradigmanya objektif, sehingga ketika paradigma objektif, kacamata yang saya gunakan atau penguji gunakan atau pembimbing gunakan adalah kacamata objektif, bukan kacamata interpretif ketika melihat sebuah penelitian teman-teman. Ketika beda lagi, misalnya dia mahasiswanya Pak, saya menggunakan paradigma interpretif. Beta saya selaku pembimbing atau penguji harus menggunakan kacamata interpretif. Gitu ya. Tidak menggunakan kacamata objektif. Karena kalau saya salah menggunakan kacamata menjadi debat. Enggak Pak, menurut saya gini. Menurut yang saya baca gini. Saya beda lagi, baca menggunakan kacamata objektif. Sehingga debat kusir lah tadi. Gitu ya, memandang sebuah realitas. Kegambar yang disebut dengan paradigma? Kegambar Pak. Gambar ya, jadi titik poin dari sebuah itu. Nah, selanjutnya ini nanti yang akan dibahas adalah pembahasan tentang mata kuliahnya. Pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang paradigma teori komunikasi. Gitu ya. Kemudian
minggu depan ya paradigma itu tadi ya. Jadi kita akan dalamin tadi apa itu paradigma objektif, apa itu paradigma interpretif gitu ya. Kita akan gali gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan membahas yang kedua adalah 7 tradisi teori komunikasi gitu ya. Ini dari Craig gitu ya. Ada nanti psikologi analitik, ada semiotika, ada sibernetik, ada semiotika, ada retorika, ada sosiokultural, kemudian ada fenomenologi, ada kritis gitu ya. Nah, itu bagaimana tradisi-tradisi itu memandang sebuah konsep komunikasi tentunya berbeda-beda. Gitu ya. Jadi yang awalnya teman-teman melihat bahwa di dalam pengantar ilmu komunikasi pasti memandang komunikasi itu yang simple gitu ya, yang namanya juga pengantar gitu ya. Nah, biasanya sebenarnya teori komunikasi ini disampaikan setelah pengantar ilmu komunikasi. Karena teman-teman pemadatan pengantar iya, teori iya bareng gitu ya. Biasanya ini pengantar ilmu komunikasi itu di semester 1. Teori komunikasi mulai diberikan di semester 3. Gitu ya, kalau di kelas reguler ya, semester 3. Gitu ya. Kalau ini kan enggak ya. Jadi ini. Jadi mulai tuh, jadi komunikasi itu mulai tidak bisa dipandang hal yang sederhana, ternyata rumit gitu ya, tentang komunikasi gitu ya. Nah, nanti kita akan belajar. Nah, nanti teori-teorinya kita akan belajar ini, teori ekonomi politik media. Ini saya kebanyakan teori komunikasi massa ya, karena ini kan judulnya teman-teman mata kuliahnya teori-teori komunikasi massa. Gitu ya. Nanti saya ambil nih teorinya tentang komunikasi massa. Nanti kita akan belajar tentang teori ekonomi politik media. Kita akan belajar apa itu teori media ekologi. Kita akan belajar tentang apa itu teori semiotik. Kita akan belajar apa itu teori usage and gratification. Kita akan belajar apa itu teori kultivasi, atau apa itu teori agenda setting, apa itu teori ruang publik, apa itu teori technological determinism. Kita akan belajar apa itu teori social penetration, apa itu belajar teori cognitive dissonance, dan belajar tentang teori phase negotiation, gitu ya. Nah, ini kita akan belajar 1 semester ke depan tentang teori-teori ini. Nah, sehingga kita akan bagi kelompok. Di sini ada berapa kelompok kemarin? Atau di mata kuliah yang lain? Kalau dibikin 12 kelompok ada berapa orang berarti? Ada yang 2, ada yang 3 ya? Ada yang 3. Oke, kita bikin 12 kelompok ya. Jadi mulainya dari sini, berarti nanti kelompok 1 dari sini. Mulainya dari sini sampai sini. Berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8, kelompok 9, kelompok 10, kelompok 11. Gitu ya. Jadi nanti mungkin 2 pertemuan dulu, nanti saya akan menjelaskan ya paradigma teori sama 7 tradisi komunikasi. Nanti masing-masing bikin kelompok mengkaji tentang teori ini. Pertama adalah nanti cari teori ini masuk ke dalam paradigma teori komunikasi yang mana. Gitu ya, tentunya nanti saya jelasin. Kemudian yang kedua adalah teori ini masuk ke dalam tradisi teori komunikasi mana. Nanti saya jelasin ya 7 tradisi itu. Yang ketiga adalah asumsi dasar dari teori ini itu apa sih? Gitu ya. Asumsi dari teori ini, konsep teori ini itu apa? Gitu ya. Gitu ya, konsep teori ini apa? Gitu ya. Kemudian siapa pencetus dari teori ini? Gitu ya, paham ya? Paham? Nah, mungkin nanti di grup boleh ditulis nama kelompok 1-nya siapa, kelompok 2-nya siapa, sebagainya. Gitu ya. Ini nanti bukunya ada dari saya ya, ada buku karangan buku teori komunikasi. Ini ada dari Griffin ya. Sebenarnya sumbernya teman-teman kalau mau ini ada ya dari Griffin boleh. Kemudian teori komunikasinya dari bukunya
Richard West boleh, atau bukunya Little John juga boleh. Oke, gimana Ibnu? Maaf Pak, tadi boleh diulang nggak mengenai segi apa aja yang harus dibahas dari tugas-tugasnya? Yang pertama adalah kira-kira paradigma teori komunikasinya apa? Misalnya teori ekonomi politik media, teori ekonomi politik media ini paradigmanya interpretif misalnya. Paradigmanya kritis. Nanti ini sebenarnya belum saya jelasin ya tentang paradigma nih. Gitu ya. Nah, nanti ini paradigmanya kritis, ini paradigmanya objektif, ini paradigmanya interpretif misalnya. Gitu ya. Sebenarnya di dalam buku itu udah ada. Yang kedua adalah teori ini masuk ke dalam tradisi teori komunikasi apa? Dia masuk ke dalam tradisi teori sosiokultural misalnya. Ternyata ini masuk ke dalam tradisi teori fenomenologi gitu. Nah, nanti saya jelasin di pertemuan 1 dan 2 saya jelasin tentang itu. Nah, yang ketiga baru dari asumsi dasar dari sebuah teori atau konsep ya. Konsep-konsep teorinya apa, kemudian asumsi dasar dari teori itu apa. Gitu ya. Asumsi-asumsi dasar dari sebuah teori itu apa. Gitu. Ini saya udah share ya bukunya. Silakan. Kayaknya semua teori ini ada di buku itu deh. Gitu ya. Gitu. Oke. Ada lagi sampai sini ditanyakan, teman-teman? Ya, sumbernya, ya betul. Sumber utamanya dari buku itu. Tapi kalau teman-teman mau nyari sumber yang lain dari jurnal, boleh. Gitu ya. Cuman itu menjadi sebuah patokannya. Gitu. Ya, sumber utamanya ada di sini. Tapi kan pingin pengayaan dari yang lain, gitu ya, dari jurnal yang lain, boleh. Gitu ya. Tidak boleh. Oh ya teman-teman, kalau boleh bisa bantu nggak? Saya ingin tahu tugas akhir teman-teman. Barangkali nanti misalnya ini cocoknya menggunakan teori apa gitu ya, atau paradigma apa yang digunakan gitu ya, dari penelitian teman-teman. Masih ada kan tugas akhirnya? Masih Pak. Masih ada Pak. Mungkin nanti sama siapa? Ketua kelasnya siapa di sini? Oh iya, penanggung jawab mata kuliahnya siapa? Agil ya. Nah mungkin nanti siapa? Agil Sultan. Mungkin nanti oleh Agil Sultan minta dibantu bikin Google Drive ya. Google Drive, linknya kasih ke saya, kemudian teman-teman tinggal masukin aja. Ya. Tinggal masukin, nanti saya coba review dikit-dikit lah satu-satu sehingga nanti ini cocoknya nanti menggunakan kuantitatif atau kualitatif, gitu ya, paradigmanya objektif atau interpretif, gitu atau teori yang digunakan atau teori yang melandasi apa gitu biar mempermudah dari teman-teman. Jadi biar nanti teman-teman nggak akan bikin dari awal, tinggal ngelanjutin aja dan menyempurnakan ya, enak deh gitu. Oke, ada lagi? Cukup teman-teman? Itu pengantar untuk mata kuliah ini. Nanti silakan sepakati ya hari apa, hari Jumat. Misalnya kita mengejar kekurangan satu lagi, gitu ya, kekurangan satu lagi sehingga bisa bareng-bareng dengan mata kuliah yang lain, gitu ya, 2 pertemuan. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup teman-teman? Sebelas. Jadi 11 kelompok. Materi saya ada di Smile ya. Silakan teman-teman download dan menggunakan emailnya, email Taskia ya. Emailnya email Taskia. Cukup? Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Cukup Pak. Oke, cukup. Baik, kalau cukup itu saja kita akhiri program kita dengan hamdalah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Wah, senang sekali.